The power of Song Hye Kyo itu apa sih? Bahwa personal branding seseorang itu bisa mengangkat sebuah film. Nah, hasilnya 1 juta penonton itu dalam 6 hari di Korea Selatan, di Indonesia juga sama. Meledak langsung. Brand Boomcast. Oke, kembali lagi di Brand Boomcast bersama Shogi Mitra, pakar digital branding. Kali ini kita akan membahas yang agak unik, yaitu film bioskop Dark Nuns. Dan ini menarik ya dibahas secara branding karena di mana terlihat bahwa personal branding seseorang itu bisa mengangkat sebuah film. Nah, kalau kalian lihat ya, sebetulnya Dark Nuns itu ceritanya biasa aja sih. Biasa, standar, dan bikinnya juga biasa. Tapi ada Song Hye Kyo. Nah, ini yang dibicarakan orang. Nah, fenomenanya tuh gimana sih? Jadi kita tuh perlu berpikir ulang ya soal strategi pemasaran dari film itu, bagaimana bioskop supaya meledak. Bukan hanya dari judulnya, bukan hanya dari pembuatannya, tapi pemilihan pemain itu menentukan juga. Belajar dari film Dark Nuns dan Song Hye Kyo. Nah, film ini tembus di atas 1 juta penonton di Korea sendiri. Di Indonesia juga dalam 6 hari sudah tembus 6 juta. Gak ada yang revolusioner, semuanya biasa aja. Tapi kenapa booming? Ternyata personal brandingnya lebih kuat dari film itu sendiri. Nah, mari kita mulai dengan the power of Song Hye Kyo itu apa sih? Gue sendiri nyebutnya agak susah ya, karena bahasa Korea. Song Hye Kyo, ya Song Hye Kyo mungkin ya namanya. Kalau salah ya nanti dimaklumin aja ya, tapi kita bahas saja, menarik ini ya. Dia ini sebetulnya bukan hanya sebagai seorang artis, tapi Song Hye Kyo ini sudah menjadi sebuah brand. Sebuah brand ya. Jadi sejak era drama Autumn in My Heart tahun 2000 ya, dan Full House tahun 2004, mungkin kalian tahu ya yang ada Rain. Nah, kemudian sampai Descendants of the Stars itu 2016 ya. Song Hye Kyo ini sudah memulai membangun personal branding sebagai aktris Korea papan atas. Dan dia selalu memilih peran dengan citra yang kuat, entah sebagai wanita tangguh, atau sebagai sosok yang elegan, atau perempuan dengan aura yang misterius. Jadi memang disegani banget ya, dan cukup meledak film-filmnya. Setiap proyeknya selalu diantisipasi bukan hanya karena ceritanya, tapi karena orang ingin melihat Song Hye Kyo itu beraktingnya seperti apa. Jadi dia tuh benar-benar telah merebut hati para penonton. Nah, di Dark Nuns ini strategi ini dimanfaatkan dengan sangat baik. Film ini mengusung genre horror thriller religius, sesuatu yang jarang dimainkan oleh Song Hye Kyo. Jadi membuat penasaran orang kan. Penasaran penontonnya gimana sih kalau Song Hye Kyo itu main jadi biarawati di film horor, film setan. Ditambah lagi dengan promo besar-besaran yang fokus ke Song Hye Kyo-nya, bukan ke cerita filmnya. Jadi ini promosinya ke aktornya. Mungkin kalau kita lihat di dunia ini seperti itu ya. Kalau Mission Impossible tuh juga yang di bombardir itu Tom Cruise-nya. Nah, seperti itu tuh. Nah, hasilnya 1 juta penonton itu dalam 6 hari di Korea Selatan, di Indonesia juga sama. Meledak langsung. Nah, ini membuktikan ketika aktor itu bisa lebih kuat dari film itu sendiri. Jadi artis itu bisa lebih kuat dari film itu sendiri. Bukan pertama kalinya sebenarnya ya kejadian seperti ini nih. Beberapa film Hollywood sudah melakukan hal seperti ini. Contohnya kalau kita lihat ya, Johnny Depp ketika di Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean, dia tuh cukup menarik aktingnya, dan orang itu sebenarnya mau lihat Johnny Depp-nya, bukan ke filmnya. Sama dengan Tom Cruise di Top Gun, Maverick, atau Mission Impossible. Orang itu lebih lihat Tom Cruise-nya sebetulnya. Personal brand-nya Tom Cruise itu sudah sangat, legend banget gitu loh. Dan orang itu pengen lihat aktingnya seperti apa lagi nih. Karena dia benar-benar dengan usia semakin dewasa, semakin tua pun tetap enak dilihat. Robert Downey Jr. ketika di Iron Man, Marvel juga melakukan hal yang sama. Karena orang yang mau lihat itu karismanya Iron Man.
brand pribadinya Don Robert Jr. Makanya Robert Downey Jr. ini kan akhirnya dimainkan lagi di Marvel meskipun sebenarnya karakternya sudah dibunuh di Avengers yang penghabisan yang sampai pecah rekor dunia itu kan. Iron Man-nya mati, tokoh heroiknya, tokoh utamanya meninggal kan pecah tuh meledak. Tapi Marvel sayang banget kalau nggak masukin si Robert lagi ke berikutnya. Dia akan masuk lagi sebagai Dr. Doom nanti. Jadi penjahat malah. Nah, jadi hal yang sama ini terjadi di Dark Knight ya. Jadi orang datang ke bioskop bukan karena filmnya sebetulnya, bukan karena plot filmnya, tapi terutama karena pengen lihat Song Hye Kyo ini gimana mainnya. Terus mereka ingin melihat transformasi aktingnya, mau menikmati bagaimana jalan ceritanya dengan akting yang mereka suka ini. Dan ini menarik banget ya, karena apa ya? Benar-benar brandingnya si Song Hye Kyo ini kuat banget gitu loh. Nah, dia tuh lebih kuat dari filmnya sendiri. Kekuatan personal branding itu jika sudah dibangun dengan citra yang kuat, itu bisa menjual apapun, termasuk film itu bisa meledak. Meskipun kualitasnya biasa aja. Nah, sekarang kita mau lihat dari perspektif industri film dan branding Korea di Indonesia. Kenapa kok ini juga dimanfaatkan sama yang mendatangkan movie-nya ya? Karena mereka tahu drakor itu punya basis fans fanatik di Indonesia. Jadi setiap proyek yang melibatkan aktor drakor yang kelas A otomatis mendapatkan exposure besar. Jadi otomatis akan meledak di Indonesia karena fans base-nya itu sudah kebangun. Nah, Indonesia sendiri tuh pasar yang sangat bagus untuk industri hiburan Korea. Mulai dari K-pop, terus K-dramanya, sampai K-movie-nya tuh benar-benar ditarget banget. Sekarang makanan-makanannya pun masuk. Jadi ketika aktor sebesar Song Hye Kyo itu di film dengan dukungan marketing yang gila-gilaan, Indonesia tuh pun pasti meledak film itu. Karena pasar tuh jadi penasaran mau ke gedung bioskop semua. Nah, tapi apakah hal seperti ini pasti akan selalu sukses di Indonesia? Tapi bisa jadi tidak selalu. Jika aktor tidak memiliki daya tarik personal atau yang kuat, filmnya mungkin juga hanya sukses di Korea, tapi di Indonesia nggak sampai seperti begininya. Nah, ataupun di internasional juga nggak seperti ini. Tapi jika strategi pemilihan pemainnya tepat, itu sudah sebetulnya kunci menjual film secara internasionalnya tuh sudah wow banget kan. Apalagi Song Hye Kyo itu kan sempat pensiun cukup lama ya di dunia film ya. Terakhir kalau nggak salah 2016 ya. Pokoknya sudah lama deh. Dan filmnya yang terakhir juga meledak. Dan dia selalu banyak filmnya tuh yang benar-benar dinikmatin dunia. Nah, comeback-nya ini benar-benar ditunggu sama banyak orang. Jadi pelajaran branding yang bisa kita ambil dari suksesnya film Dark Knight ini adalah, pertama, personal branding lebih kuat dari produk itu sendiri. Jika kamu punya personal brand yang kuat, kamu bisa menjual apapun. Nah, ini yang para influencer bisa dapat duit juga karena hal ini. Yang kedua, pemilihan brand ambassador atau wajah untuk sebuah proyek adalah kunci. Jadi sama seperti film itu butuh aktor yang sudah punya magnet tersendiri. Bisnis juga butuh influencer atau ikon yang bisa mengangkat citranya. Memang ada beberapa yang jackpot tidak pakai aktor atau influencer seperti ini. Tapi kalau ada yang seperti ini, kemungkinan boomingnya tuh lebih bisa. Yang ketiga adalah fenomena drakor efek di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Brand Korea sudah punya ekosistem marketing yang sangat kuat di Indonesia. Dan ini menjadi studi kasus yang bisa kita pelajari. Kesimpulannya adalah, Song Hye Kyo bukan sekedar artis di Dark Knight. Dia adalah daya jual utamanya. Dari sinilah bukti bahwa personal branding kita itu bisa mengalahkan kualitas produk itu sendiri. Gimana menurut kalian? Setuju atau enggak? Kalau kalian punya pendapat lain, tinggal komen aja di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan nantikan tayangan-tayangan Brand Boomcast selanjutnya. Komentarnya kita akan bahas, dan kalian ingin diliput apa, komen aja. Saya Sugi Mitro, pakar digital branding. Sampai bertemu di Brand Boomcast selanjutnya. Brand Boomcast.